Belasan warga sipil Palestina termasuk wanita dan anak-anak tewas akibat serangan udara Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina. Korea Utara menembakkan rudal balistik ke laut lepas pantai timurnya saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat berkunjung ke Korea Selatan. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Saya Oki Satria. Kami awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama. Di antaranya informasi mengenai Israel yang menewaskan puluhan warga Palestina di Gaza. Militer Israel beroperasi di zona penyangga daratan tinggi Golan yang menjadi wewenang PBB dan peluncuran rudal balistik Korea Utara. Serangan udara yang dilancarkan militer Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina pada Minggu malam menewaskan belasan warga sipil Palestina termasuk anak-anak. Warga Palestina yang berduka hari ini membacakan doa pemakaman bagi para korban di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, Deir al-Balah. Salah seorang warga Palestina, Abu Hazem Isa, menuturkan anak perempuannya terbunuh bersama suami dan cucunya dalam serangan Israel. Para korban sedang tidur di rumah ketika rudal Israel menghantam dan membunuh mereka. Di lingkungan Sheikh Rahwan, kota Gaza, kerabat dan tetangga mencari para korban serangan udara Israel yang menghantam keluarga Zu. Petugas medis menyatakan serangan udara Israel itu menewaskan 7 warga Palestina. Pencarian dilanjutkan untuk mencari 4 orang yang diyakini masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan total 45.854 warga Palestina tewas dan 109.139 lainnya terluka akibat genosida Israel sejak 7 Oktober 2023. Pasukan Israel melakukan 3 pembunuhan massal di Gaza dalam waktu 24 jam, menewaskan 48 orang dan melukai 75 lainnya. Kendaraan militer Israel beroperasi di dalam zona penyangga yang memisahkan wilayah pendudukan Israel dari Suriah. Wilayah tersebut merupakan bagian dari misi operasi pasukan penjaga perdamaian PBB. Dewan Keamanan PBB memperpanjang misi penjaga perdamaian yang sudah berjalan lama di dataran tinggi Golan selama 6 bulan dan menyatakan keprihatinan bahwa aktivitas militer Israel di wilayah tersebut dapat meningkatkan ketegangan. Ketika pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad runtuh menjelang akhir tahun lalu, Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur militer Suriah. Para pejabat Israel menuduh mantan pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah membantu pejuang Lebanon Hizbullah yang menerima senjata dari Iran. Pasukan Rusia menangkis serangan Ukraina dan melancarkan serangan ke berbagai arah termasuk Kharkiv di timur laut Ukraina, Avdiivka di Donetsk dan Ukraina Timur, Zaporizhia di Ukraina Tenggara, dan Kherson di Ukraina Selatan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan pasukan Rusia telah memasuki Oblast Sumy di Ukraina untuk mengepung pasukan Ukraina yang beroperasi di wilayah Rusia dari selatan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia secara aktif terlibat di dekat perbatasan Kursk. Pihak Ukraina menyatakan terjadi 106 kali pertempuran. Insiden terjadi di garis depan, terutama terkonsentrasi di Porskov dan Kurkove di Ukraina Timur, dan wilayah Kursk, Rusia Barat selama 24 jam terakhir. Sementara itu, video yang dirilis di media sosial hari ini menunjukkan tentara Rusia mengibarkan bendera Rusia di kota Kurkove, Donetsk, Ukraina Timur, ketika Rusia mengatakan telah mencapai kemajuan penting di Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya telah merebut kota Kurkove, 32 km selatan Porskov, pusat logistik Ukraina yang menjadi tujuan pasukan Rusia. Militer Korea Selatan menyatakan Korea Utara menembakkan rudal balistik ke laut lepas pantai timurnya pada hari ini. Penjaga pantai Jepang juga mengatakan Korea Utara menembakkan rudal balistik.
Peluncuran rudal yang pertama dalam kurun waktu sekitar 2 bulan terakhir itu bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Seoul, Korea Selatan dan selama periode krisis politik di Korea Selatan. Sementara itu, Jepang mengutuk keras peluncuran rudal jarak menengah terbaru Korea Utara. Kecaman itu disampaikan Menteri Pertahanan Jepang, Jenderal Nakatani, kepada wartawan saat berkunjung di Jakarta. Nakatani menyatakan serangkaian tindakan Korea Utara termasuk peluncuran rudal balistik yang berulang kali merupakan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan Jepang, kawasan dan komunitas internasional. Jepang telah mengajukan protes keras terhadap Korea Utara. Filipina mengerahkan aset udara dan laut dari militer dan penjaga pantainya di zona ekonomi eksklusifnya di perairan Laut Cina Selatan untuk memantau kapal penjaga pantai terbesar Beijing. Pejabat Filipina menyebut kehadiran kapal tersebut sebagai tindakan intimidasi, pemaksaan, dan agresi Beijing. Berdasarkan video yang dibagikan oleh penjaga pantai Filipina, kapal 5901 sepanjang 165 meter yang disebut oleh Filipina sebagai monster itu berada 65 hingga 70 mil laut di lepas pantai provinsi Zambales. Penjaga pantai Filipina memerintahkan kapal raksasa itu untuk meninggalkan zona ekonomi eksklusif Filipina dan memperingatkan bahwa kapal tersebut tidak memiliki wewenang untuk beroperasi di sana. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya hujan salju lebat mengguyur wilayah Inggris Utara, pihak berwenang memberlakukan peringatan cuaca di seluruh wilayah. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Di Bali sudah berkembang seni kerajinan perak itu sejak zaman kerajaan dulu. Kita juga banyak belajar dari turis-turis asing yang datang ke Bali dan membawa teknologi seni kerajinan perak. Kita memadukan antara teknik tradisional itu dengan teknologi modern dari luar negeri. Uniknya seni kerajinan perak di Celuk khususnya ini, pasar terbesar kami justru dari luar negeri. Utamanya itu ada dari Amerika, Australia, dan Eropa. Nah, sementara untuk di lokal sendiri baru berkembang akhir-akhir ini. Produk Indonesia sudah banyak diterima di luar negeri. Jadi kita harus bangga menggunakan produk kita sendiri. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Pengadilan Banding Malaysia hari ini mengabulkan permintaan mantan Perdana Menteri Najib Razak yang dipenjara untuk mendapatkan dokumen yang akan memungkinkan ia menjalani sisa hukuman penjara di rumah. Sementara itu, mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menghadapi sidang kasus pendanaan pemilu ilegal. Pengadilan Banding Malaysia hari ini memberikan keputusan langka mengabulkan permohonan mantan Perdana Menteri Najib Razak yang dipenjara untuk melihat dokumen yang bisa memungkinkan ia menjalani sisa hukumannya di rumah.
Keputusan pengadilan ini menjadi kemenangan langka bagi mantan pemimpin negara yang dipermalukan karena skandal 1MDB bernilai miliaran dolar, skandal korupsi terbesar di Malaysia. Dan keputusan 2-1, pengadilan tinggi mengabulkan permohonan banding Nazib untuk membatalkan penolakan pengadilan yang lebih rendah atas permintaan sebelumnya. Kasus ini akan dikembalikan ke pengadilan tinggi untuk diadili oleh hakim yang berbeda. Mantan Raja Malaysia pada Februari tahun lalu mengurangi separuh hukuman penjara Nazib dari 12 tahun menjadi 6 tahun penjara. Sementara itu mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dijadwalkan hadir di pengadilan Paris pada Senin waktu setempat dalam kasus dugaan pendanaan ilegal untuk kemenangan kampanye pemilunya pada tahun 2007 oleh rezim Libya Muammar Gaddafi. Sarkozy dituntut karena korupsi pasif, penyembunyian penggelapan dana publik, pembiayaan ilegal kampanye pemilu, dan asosiasi kriminal. Persidangan yang melibatkan beberapa pengusaha dan mantan menteri ini diperkirakan akan berlangsung hingga 10 April dengan frekuensi 3 kali seminggu setelah 10 tahun penyelidikan. Mantan Presiden Sarkozy menjadi orang nomor 1 di Prancis yang dijatuhi hukuman penjara pada 18 Desember 2024 dalam kasus penyadapan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau diperkirakan akan mengumumkan pengunduran diri sebagai pemimpin Partai Liberal. Pengunduran diri Trudeau akan menyebabkan Partai Liberal tidak memiliki ketua tetap pada saat jajak pendapat dan akan kalah telak dari Partai Konservatif. Salah satu sumber menyebutkan kepada media Kanada Globe and Mail bahwa Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau diperkirakan akan mengumumkan pengunduran diri sebagai pemimpin Partai Liberal. Sumber tersebut tidak mengetahui kepastian waktu Trudeau akan mengumumkan pengunduran dirinya, namun diperkirakan akan terjadi sebelum pertemuan kaukus nasional penting pada hari Rabu. Kantor Perdana Menteri Kanada tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja reguler. Laporan menyebutkan masih belum jelas Trudeau akan segera meninggalkan jabatannya atau tetap menjabat sebagai Perdana Menteri sampai pemimpin baru terpilih. PM Trudeau mengambil alih jabatan pemimpin Partai Liberal pada tahun 2013 ketika partai tersebut berada dalam masalah besar dan diturunkan ke posisi ketiga di House of Commons untuk pertama kalinya. Pengunduran diri Trudeau akan menyebabkan partai tersebut tidak memiliki ketua tetap pada saat jajak pendapat dan akan kalah telak dari Partai Konservatif dalam pemilu yang harus diadakan pada akhir Oktober. Pengunduran diri Trudeau diperkirakan akan memicu seruan baru untuk mempercepat pemilu guna membentuk pemerintahan yang mampu menangani pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk periode 4 tahun ke depan. Salah satu sumber menyatakan PM Trudeau telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Dominic LeBlanc tentang kesediaannya menjadi pemimpin sementara. Namun hal ini dinilai tidak akan mungkin dilakukan jika LeBlanc berencana untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Badai dingin dan hujan salju lebat mengguyur berbagai wilayah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Gubernur di beberapa negara bagian mengumumkan keadaan darurat. Hujan salju lebat menyebabkan longsoran salju di pegunungan Utah, Amerika Serikat. Detik-detik terjadinya longsor terekam dari kendaraan di dekatnya. Media lokal melaporkan bahwa salju setinggi 12,7 cm per jam mengguyur di sekitar kawasan Little Cottonwood Canyon, memicu longsoran salju dan membuat pemain ski terdampar. Badai musim dingin membawa salju, es, dan suhu beku ke sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Sekitar 60 juta orang di lebih dari 12 negara bagian, mulai dari Kansas hingga New Jersey berada di bawah peringatan cuaca musim dingin. Badai tersebut bergerak menuju wilayah Atlantik Tengah, tempat Washington DC bersiap menghadapi salju lebat dan cuaca dingin pada Senin, hari yang sama ketika Kongres Amerika Serikat akan mengadakan pertemuan dan secara resmi mensahkan terpilihnya Donald Trump dari Partai Republik sebagai presiden. Gubernur di beberapa negara bagian termasuk Kansas, Kentucky, Arkansas, West Virginia, dan Virginia mengumumkan keadaan darurat. Penduduk di seluruh Yorkshire, Inggris Utara terbangun karena salju lebat. Pihak berwenang memberlakukan peringatan cuaca di seluruh wilayah. Lebih dari 12.000 rumah di bagian utara Inggris tidak mendapat aliran listrik di tengah suhu yang sangat dingin.
Layanan Meteorologi Nasional Inggris melaporkan bahwa hujan es, salju lebat, dan pencairan dapat menyebabkan banjir di beberapa tempat. Kantor meteorologi juga memperingatkan bahwa salju dapat berubah menjadi hujan beku di Midlands, Inggris bagian utara dan Wales. Salju lebat meninggalkan lapisan putih di beberapa bagian selatan Irlandia, menyusul hujan salju lebat sepanjang malam dan sepanjang hari. Kota Cashel di Irlandia Selatan tertutup salju di sepanjang sebagian besar pedesaan di sekitarnya. Salju juga banyak mengguyur bagian lain kepulauan Inggris dan di bagian Skotlandia dan Wales. Saham Jepang dibuka melemah pada sesi pertama tahun 2025 setelah Amerika Serikat memblokir upaya pengambil alihan perusahaan baja Amerika Serikat US Steel oleh perusahaan Jepang Nippon Steel. Jepang mendesak Amerika Serikat untuk menghilangkan kekhawatiran mengenai investasi masa depan setelah kegagalan kesepakatan Nippon Steel. Saham Jepang dibuka melemah hari ini di sesi perdagangan pertama tahun 2025 setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memblokir usulan akuisisi US Steel oleh Nippon Steel senilai 14,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 243 triliun rupiah. Indeks acuan Nikkei 225 merosot 1,25%. Pada upacara pembukaan hari perdagangan pertama tahun ini, Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato memuji kemajuan pasar negara tersebut selama tahun 2024 dan berharap tahun depan yang sejahtera. Saham Nippon Steel hanya turun sedikit pada hari Senin dalam perdagangan pertamanya sejak Biden pada Jumat 3 Januari lalu menolak kesepakatan akuisisi US Steel setelah peninjauan selama setahun dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional. Harian bisnis Nikkei Jepang melaporkan Nippon Steel mungkin akan mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat untuk menantang prosedur di balik keputusan tersebut. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyatakan hari ini bahwa Jepang sangat mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi kekhawatiran mengenai investasi masa depan antara kedua negara setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memblokir usulan akuisisi US Steel oleh Nippon Steel. Ishiba menilai keputusan Biden sebagai masalah serius yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan bisnis Jepang mengenai masa depan investasi bilateral. Jepang adalah investor terbesar dalam perekonomian Amerika Serikat. Beberapa pemimpin bisnis dan pejabat telah menyuarakan kekhawatiran bahwa kegagalan kesepakatan tersebut dapat memperlambat aliran investasi dari Jepang ke Amerika Serikat. Televisi Jepang melaporkan Presiden Nippon Steel Tadashi Imai mengatakan kepada wartawan bahwa mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat adalah salah satu pilihan penting. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Liverpool ditahan imbang oleh Manchester United di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak. Potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali. Apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin. Kita harus semprot rutin terhadap hama-hama yang memang lumayan ada hama di sini gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar sudah mulai mengambil beli di sini dengan harga murah. Lalu mereka menjual kembali di luar dengan harga-harga yang tinggi. Itu adalah untuk dampak positifnya untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Kayak tahun kemarin itu kurang lebih 1.000 biji untuk keseluruhan satu kebun. Ayo dukung perekonomian rakyat. Petani cerdas, petani sejahtera.
menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Liverpool harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 2-2 oleh Manchester United di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris. Hasil ini membuat Manchester United mengakhiri tren negatif dengan menelan kekalahan dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mobil Ford yang dipacu juara bertahan Rally Dakar Carlos Sainz terbalik di medan bukit gurun pasir Arab Saudi. Pereli veteran asal Spanyol itu berharap meraih kemenangan bersama pabrikan kelima yang berbeda. Juara bertahan Rally Dakar asal Spanyol Carlos Sainz mengalami kecelakaan ketika mobil Ford Raptor yang dipacunya terbalik di bukit gurun pasir Arab Saudi saat menjelajah etape krono 48 jam pada Minggu waktu setempat. Carlos Sainz menghabiskan lebih dari 20 menit dalam keadaan terhenti. Pemenang Rally Dakar 4 kali yang kini berusia 62 tahun itu berharap meraih kemenangan bersama pabrikan kelima yang berbeda. Ia bangkit kembali setelah mengalami kemunduran pada jarak 327 km dari etape 947 km yang dimulai dan berakhir di kota barat daya Bisya. Rally veteran ayah pembalap Formula 1 dengan nama yang sama, Carlos Sainz, mengawali hari balap dengan posisi ke-8 dan berada di urutan ke-15 pada pos pemeriksaan terakhir. Belum diketahui seberapa rusak mobil yang digeber Carlos Sainz. Pada pemberhentian bahan bakar sejauh 413 km, rekan setim Sainz di Ford dan rekan senegaranya Nani Roma menjadi pemimpin balapan di depan pereli lokal Yazid Al-Rahji dan juara 5 kali Nasser Al-Attiyah. Rally Dakar yang berlangsung selama 2 minggu seluruhnya digelar di Arab Saudi dan akan berakhir pada 17 Januari di Subaitah. Para inovator teknologi dari seluruh dunia berkumpul di Las Vegas, Amerika Serikat untuk memamerkan dan mencoba gawai serta inovasi terkini menjelang Consumer Electronics Show 2025. Consumer Electronics Show (CES), pameran teknologi terkemuka tahunan, adalah salah satu pertemuan terbesar para produsen, analis, dan pemasok industri teknologi di Amerika Serikat. Pameran ini digelar beberapa hari sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang telah menjanjikan tarif besar terhadap impor dari Kanada, Meksiko, Cina, dan mitra dagang Amerika Serikat lainnya, sehingga memicu kekhawatiran akan meningkatnya biaya bagi dunia usaha dan juga konsumen. Selain tarif, Trump juga berencana untuk mulai membatalkan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Salah seorang CEO Asosiasi Industri Teknologi, Gary Shapiro, mengatakan inovasi dan dunia akan menjadi lebih baik jika orang-orang terbaik di dunia diizinkan untuk menciptakan produk dan berdagang satu sama lain. Shapiro menilai hal ini merugikan perusahaan-perusahaan dan pasar saham Amerika, serta akan menimbulkan masa-masa sulit bahkan menakutkan bagi komunitas bisnis dan konsumen Amerika. Shapiro mengungkapkan pada akhirnya Presiden terpilih Donald Trump akan melakukan hal yang benar. CES 2025 berlangsung pada 7 hingga 10 Januari menampilkan produk-produk mulai dari teknologi otomotif baru hingga gawai unik, serta menunjukkan cara-cara baru dalam menggunakan kecerdasan buatan. Robot pendamping bertenaga kecerdasan buatan hingga realitas virtual yang imersif dan teknologi kesehatan terkini ada dalam pameran dagang CES. CEO raksasa chip AI Nvidia, Jensen Huang, mengatakan meskipun kecerdasan buatan masih akan menjadi kata kunci di acara tersebut, namun masalah tarif akan menjadi perhatian utama dalam sesi kebijakan. Sebelum kami akhiri, berikut perakiraan cuaca kota besar mancanegara berlaku mulai esok hari.
Demikian Dunia Dalam Berita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam, sampai jumpa. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abu-abu batu? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. President Prabowo affirms Indonesia's commitment in eradicating hunger and poverty through free nutritious meal program. Thousands of Israelis protest against Netanyahu's government and handling of conflict in Gaza. China's Harbin Ice and Snow Festival opens with spectacular display of fireworks, ice sculptures, and thrilling attractions. Hello and welcome to TVRI World's Focus Today. I'm Narendra Pawaka. We begin with our very first report about the New Orleans update. Thousands braved heavy snow in Seoul to rally for and against arresting impeached President Yoon Suk-yeol as South Korea's political crisis appeared to head toward another high-stakes confrontation. With an arrest warrant against Yoon for alleged insurrection expiring at midnight on Monday, multiple groups held demonstrations near his official residence, some urging his immediate arrest and others protesting against it. Some of Sunday's protesters had gathered overnight in downtown Seoul, where temperatures fell below -5 degrees Celsius. More than 6 centimeters of snow has piled up in parts of the capital, which was under a heavy snow warning. The Conservative president was impeached by Parliament and is suspended from official duties, while the Constitutional Court decides whether to reinstate or remove him over his botched attempt to declare martial law last month. While on Friday, criminal investigators were blocked from arresting him by Yoon's Presidential Security Service and military troops in a 6-hour standoff. The Palestinian death toll from ongoing Israeli attacks on the Gaza Strip has risen to 45,805, with more than 109,000 others injured, according to the Gaza-based Health Ministry. In the past 24 hours, at least 88 were killed and 208 others were injured in the enclave. Israeli military planes targeted areas such as Jabalia and Gaza City in the north, resulting in 14 deaths and numerous injuries. Additionally, Israeli forces conducted airstrikes on the Nusayrat refugee camp in central Gaza and used drones to strike a building in Khan Yunis, South Gaza. Israeli forces also killed a Palestinian security officer, Hassan Rabaya, during a raid in the town of Meitalun, south of northern West Bank city of Jenin. The forces detained at least 20 Palestinians, including children and former prisoners, in the West Bank.
Meanwhile, the Israeli military announced it killed a Palestinian Jihad Company commander Saad Said Zaki Dahnon during an operation in Gaza's Jabalia. Dahnon was reportedly involved in rocket attacks against Israel in October 2023. Thousands of Israelis protested against Prime Minister Benjamin Netanyahu's government and its handling of the conflict in Gaza on Saturday. Protesters demanded an end to the war in Gaza and a ceasefire that would bring home the hostages still held by Hamas. Israelis scuffled with the police forces who attempted to disperse crowds from a main road in Tel Aviv. Israel launched its assault on Gaza, its military campaign, with the stated goal of eradicating Hamas, has leveled swaths of the enclave, driving most people from their homes, and has killed 45,717 Palestinians, according to the Gaza Health Ministry.